Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardika Rahma, NIM 2018 134. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perusahaan di dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dan Bisnis kelas I. Di dalam materi ini pelaku bisnis dibagi menjadi dua, yaitu perorangan dan perkumpulan. Arti dari perorangan di mana dalam mendirikan sebuah perusahaan dimodali dengan satu orang. Arti dari perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang mendirikan perusahaan yang biasa kita sebut dengan persekutuan. Kemudian perkumpulan dibagi menjadi dua, badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama, perseroan terbatas atau biasa kita sebut dengan PT. Arti perseroan terbatas ini yaitu suatu bentuk usaha yang berbadan hukum yang diatur dalam pasal 1 huruf I Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Di dalam perseroan terbatas ini atau PT ini terdapat unsur-unsur. Yang pertama, badan hukum. Yang kedua, didirikan berdasarkan perjanjian. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha. Yang keempat, modal pasar. Yang kelima, memenuhi persyaratan undang-undang. Di dalam pendirian perseroan terbatas ini terdapat prosedurnya. Yang pertama, pembuatan perjanjian tertulis. Yang kedua, pembuatan akte pendirian di depan notaris. Ketiga, pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM. Keempat, pendaftaran perseroan. Kelima, pengumuman dalam lembaran berita negara. Kemudian macam-macam perseroan terbatas. Yang pertama, perseroan tertutup. Tidak semua orang, hanya untuk hubungan keluarga tertentu. Yang kedua, PT terbuka untuk siapa saja, dan di dalam PT ini neraca rugi laba juga harus diumumkan. Yang ketiga, PT umum. Di sini menjual saham di bursa untuk modal umum, penanaman modal, dan memperbalikan perusahaan. Yang terakhir, PT perseroan atau perusahaan yang didirekturi oleh satu orang. Persyaratan dalam pendirian perseroan terbatas ini, yang pertama yaitu perjanjian antara dua orang atau lebih. Yang kedua, dibuat dengan akte otentik di depan notaris. Yang ketiga, modal dasar dalam pembuatan pendirian perseroan terbatas ini. Yang kedua, koperasi. Pengertian dari koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai ganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yang berbunyi badan usaha yang beranggotakan lebih dari dua orang atau badan hukum. Di dalam mendirikan koperasi adapun tata caranya. Yang pertama, rapat pembentukan dihadiri minimal oleh 20 calon anggota. Yang kedua, permohonan pengesahan dengan melampirkan berita acara pembentukan, akte pendirian, dan anggaran dasar. Yang ketiga, yayasan. Pengertian dari yayasan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang berbunyi badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan untuk mencapai keinginan tertentu di bidang sosial, agama, kemanusiaan, dan tidak mempunyai anggota. Di dalam pendirian yayasan ini terdapat tata caranya. Yang pertama, pembuatan akte pendirian di depan notaris. Yang kedua, disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Yang ketiga, diumumkan di lembaran berita negara. Kemudian di dalam yayasan ini terdapat organ. Yang pertama, pembina
atau pendiri yayasan. Kedua, pengawas, yaitu memberi saran kepada pengurus. Ketiga, pengurus yaitu mampu melakukan badan hukum. Yang keempat, sekretaris. Yang kelima, bendahara. Contoh bukan badan hukum yang pertama, yaitu Persekutuan Perdata, merupakan perkumpulan yang didirikan atas dasar perjanjian yang bersifat konsensual atau kesepakatan para pihak. Di dalam Persekutuan Perdata terdapat pasal-pasal terkait. Yang pertama, pasal 1618 BW yang berbunyi perseorangan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan suatu ke dalam perseroan dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi antara mereka. Pasal yang kedua 1619 BW yang berbunyi perseroan perdata harus dilanjutkan pada suatu yang halal dan kepentingan bersama para anggotanya. Di dalam pendirian Persekutuan Perdata ini terdapat syarat-syaratnya. Yang pertama, sepakat, cakap hal tertentu, klausa yang halal, tidak dilarang hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban hukum, dan yang terakhir adanya kepentingan. Kedua adalah firma, yaitu didirikan dengan notaris yang didaftarkan ke Paniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum di mana firma berdomisili dan harus diumumkan dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia. Ciri-ciri firma ini, yang pertama menjalankan perusahaan, yang kedua dengan nama bersama, yang ketiga adanya tanggung renteng, yang keempat masing-masing sekutu dapat mengikat firma dengan pihak ketiga, yang ketiga CV, yaitu suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Sekian pembahasan tentang materi hukum perusahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.